Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma bad. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Di subuh yang mubarakah ini kita masih bisa melaksanakan salat berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mari kita selalu aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti selalu mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir. Para jamaah rahimakumullah, setelah berhasil mengokohkan kedudukan sebagai negara baru, yaitu Madinah, sekaligus terjadi perjanjian damai antara Madinah dan Mekah. Kemudian Nabi mengadakan korespondensi dengan beberapa negara melalui surat-surat beliau, yaitu negara-negara yang berada di Jazirah Arab maupun di luar Jazirah Arab. Surat ini berisi tentang ajakan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin kita sudah membahas 3 dari 8 surat Nabi yang disampaikan kepada para raja atau penguasa. Yang pertama, kemarin kita membahas tentang tanggapan Raja Najasyi. Dan tanggapan dari Raja Najasyi ini sangat baik dan beliau langsung masuk Islam. Kemudian penguasa Mesir, yaitu Muqawqis. Muqawqis ini menolak dengan halus, dengan mengatakan kami sudah punya agama yang tidak mungkin kami meninggalkannya kecuali ada agama yang lebih baik. Kemudian utusan Nabi kepada Muqawqis ini, yaitu Hatib bin Abi Balta'ah, itu kemudian dikasih hadiah berupa kain-kain, kemudian berupa uang juga, kemudian 1 kendaraan yang namanya Bighal, dan 2 orang wanita yang sebenarnya putri, tapi kalau sudah dikasihkan orang itu berarti posisinya budak. Yang satu namanya Maria, yang satunya lagi namanya Sirin. Yang Maria ini nanti diperistri Nabi, dan yang Sirin ini nanti dikasihkan kepada Hatib bin Abi Balta'ah. Kemudian tanggapan Kisra atas surat Nabi, Kisra Abrawais. Begitu mendengar ada nama yang disampaikan atau yang ditulis seseorang mendahului namanya, Kisra ini langsung geram dan dengan beringasnya ia merobek-robek kertasnya, merobek-robek suratnya itu, dengan mengatakan, budak rendahan mana yang berani menuliskan namanya di atas namaku? Budak rendahan mana yang seharusnya dia tunduk kepadaku, justru malah mengajarkan aku disuruh tunduk kepadanya. Ini sombong yang gak ketulungan nih. Jadi namanya di bawah nama orang sudah ngamuk luar biasa. Nah, ketika Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi menyampaikan bahwa suratnya dirobek-robek oleh Kisra ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau kemudian mengatakan, mazzaqallahu mulkahu kama mazzaqa risalati. Semoga Allah mencerai-beraikan, semoga Allah merobek-robek kerajaannya seperti halnya dia telah merobek-robek suratku, kata Nabi. Dan doa Nabi ini kemudian dikabulkan oleh Allah. Persia kemudian akhirnya kalah di berbagai perang
melawan Romawi dengan kekalahan yang sangat menyakitkan. Kemudian Kisra Abrawais ini digulingkan oleh putranya sendiri, yaitu Sirawai atau Sirayah. Jadi Kisra Abrawais ini kemudian digulingkan oleh putranya sendiri. Dan nanti kerajaan ini kemudian tercabik-cabik, kecil-kecil, dan nanti habis pada waktu kekhalifahan Sayyidina Umar. Maka sampai saat ini kita sudah tidak mendengar lagi ada yang namanya Persia. Nah, beda lagi nanti dengan Romawi. Kita lanjutkan. Nah, para jamaah rahimakumullah, Kisra kemudian memerintahkan Raja Yaman, yaitu Bazan, untuk menangkap Nabi. Bazan kemudian segera mengirimkan 2 algojonya. Sesampainya di Madinah, algojo ini menemui Nabi dan mengatakan, "Wahai orang yang bernama Muhammad, ikut saya untuk menghadap Maharaja Kisra Abrawais, dengan ancaman kalau kamu tidak mau mengikuti saya, tidak mau menghadap pada Kisra, maka kekuatan Persia akan memusnahkan kamu dan pengikut-pengikutmu." Itu yang disampaikan oleh 2 algojo tadi. Kemudian Nabi mengatakan, "Siapakah yang memerintahkan kalian menangkap saya?" Algojo ini menjawab, "Kami diperintahkan oleh Maharaja Kisra Abrawais, yang sudah memerintahkan raja kami," raja bawahan berarti, Bazan, yaitu kekuasaannya di Yaman. Nah, setelah mendengar jawaban tersebut, Nabi menyuruh 2 algojo ini kembali dengan mengatakan, "Katakan kepada rajamu," yaitu Bazan, penguasa Yaman, "Tuhanku telah membunuh Tuhannya tadi malam." Tuhanku telah membunuh Tuhannya tadi malam. Siapa yang dimaksud Tuhannya? Tuhannya Bazan ini. Sinten, Pak? Kisra, Kisra Abrawais. Jadi Nabi telah mengetahui bahwa Kisra ini digulingkan dan terbunuh oleh anaknya sendiri sebelum orang Yaman tahu. Sebab perjalanan dari Persia, Madain, ke mana? Yaman itu butuh waktu lama, 1 bulanan. Kemudian 2 algojo ini mengatakan, "Apakah Tuhan benar-benar yakin apa yang telah Tuhan sampaikan kepada kami?" Itu yang disampaikan oleh 2 orang utusan ini. "Ya, saya yakin seyakin-yakinnya. Maka sampaikan kepada rajamu apa yang telah saya katakan ini." Maka sesampainya di Yaman, kedua orang ini menyampaikan kepada Bazan, dan benarlah setelah kira-kira 1 bulan berita tentang terbunuhnya Kisra Abrawais ini sampai ke Yaman. Maka dengan peristiwa ini, Bazan dan semua pegawai istananya langsung masuk Islam berkat kisah ini atau peristiwa ini. Jadi Nabi mengatakan, "Tuhanku telah membunuh Tuhanmu," atau Tuhannya Bazan tadi malam. Sementara berita tentang terbunuhnya Kisra ini baru sampai kira-kira 1 bulan setelah Nabi mengatakan begitu. Dengan peristiwa ini maka terbukalah pintu hidayah bagi Bazan dan para pegawainya. Nah, satu lagi sekarang. Surat yang dibawa oleh Dihyah bin Khalifah Al-Kalabi. Surat ini nanti disampaikan untuk penguasa Romawi atau kekaisaran Romawi. Sinten, Pak? Heraklius. Sing ini rada angel meneh. Heraklius. Dan orang Arab sering menyebut dengan namanya Hirqal gitu. Heraklius. Nah, setelah surat ini sampai kepada Heraklius atau Hirqal ini,
Heraklius ini kemudian memanggil penterjemah untuk memahami surat itu, dan setelah Heraklius ini paham, dia memerintahkan pengawalnya untuk mengumpulkan informasi tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para jamaah rahimakumullah, Heraklius ini kemudian menyuruh pengawalnya untuk mencari kafilah dagang yang berasal dari Mekah yang waktu itu berdagang di Syam. Nah, ketika itu rombongan dagang yang berasal dari Mekah ini adalah Abu Sufyan beserta rombongannya. Maka Abu Sufyan ini kemudian diajak menghadap kepada Heraklius, dan Heraklius ingin bertanya tentang orang yang bernama Muhammad yang telah mengaku nabi ini kepada orang Mekah. Abu Sufyan ini sebenarnya ini kan posisi belum masuk Islam, Pak. Belum masuk Islam. Abu Sufyan ini masuk Islam setelah Fathu Mekah. Ketika ditanya itu sebenarnya Abu Sufyan ingin berbohong untuk menutupi kenabian Muhammad ini, Nabi Muhammad ini. Tetapi dia takut nanti kalau ketahuan pasti akan dihukum dan tidak boleh berdagang di Syam. Kira-kira ngoten. Maka terpaksa jujur Abu Sufyan. Maka setelah ditanya-tanya sedemikian rupa, di akhir dialognya Heraklius ini mengatakan kepada juru bicaranya atau penterjemahnya, katakan kepadanya, ketika aku bertanya tentang nasabnya, nasab Nabi kita, kemudian Abu Sufyan ini menjawab nasabnya adalah orang-orang yang mulia. Maka Heraklius mengatakan, demikianlah para nabi sebelumnya. Memang nasab nabi itu adalah nasab dari orang-orang yang mulia. Ketika aku mengatakan atau bertanya kepadamu, apakah nenek moyangnya ada yang menjadi raja? Kemudian dijawab oleh Abu Sufyan, tidak. Nenek moyangnya orang biasa. Maka seandainya kamu Abu Sufyan menjawab bahwa nenek moyangnya ada yang menjadi raja, maka dia mengaku-ngaku nabi itu supaya dia mendapatkan kerajaannya. Kemudian pertanyaannya panjang sekali, banyak sekali. Lalu aku mengatakan atau bertanya kepadamu tentang pengikutnya, apakah mereka itu dari golongan orang-orang yang lemah atau golongan orang-orang yang terhormat? Maka dijawab Abu Sufyan, pengikutnya berasal dari golongan orang-orang yang lemah. Maka dijawab lagi oleh Heraklius ini, memanglah demikian, bahwa para nabi itu pengikutnya dari golongan orang-orang yang lemah. Lalu aku bertanya lagi kepadamu, apakah kalian pernah menuduhnya sebagai seorang pendusta? Abu Sufyan mengatakan, kami tidak pernah mengatakan dan kami tidak pernah menuduhnya sebagai orang pendusta. Maka Heraklius lagi-lagi menjawab, memanglah begitu. Dia tidak pernah berdusta kepada manusia, apalagi berdusta kepada Allah. Tidak mungkin. Jadi kalau orang itu tidak pernah berdusta kepada manusia, hampir bisa dipastikan dia tidak pernah berdusta kepada Allah. Kemudian pertanyaannya lagi, aku juga bertanya kepadamu, apakah pengikutnya setelah mengikuti Nabi ini kemudian ada yang murtad, ada yang keluar dari Islam? Maka dijawab tidak. Begitulah kalau iman sudah menancap dan itu memang benar-benar sebuah kebenaran, maka dia akan menancap dengan kokoh dan tidak akan lepas darinya. Kemudian ia juga mengatakan lagi, apakah pengikutnya tetap berkurang atau bertambah terus? Dijawab oleh Abu Sufyan, pengikutnya semakin lama semakin bertambah. Begitulah Nabi, pengikutnya semakin lama semakin bertambah. Kemudian apakah kalian sering memeranginya? Dan bagaimana perang itu? Iya, kami sering memeranginya.
Ya, kadang-kadang kami kalah, kadang-kadang kami menang. Di perang Badar Nabi menang, di perang Uhud kalah, di perang Khandaq Nabi menang. Begitulah yang terjadi kepada nabi-nabi sebelumnya. Kenapa dibuat kalah? Untuk menguji keimanan daripada pengikut-pengikutnya. Yang disampaikan oleh Heraklius ini. Aku juga menanyakan kepadamu, apakah dia pernah berkhianat? Maka dijawab oleh Abu Sufyan, tidak, dia tidak pernah berkhianat. Begitulah sifat Rasul, kata Heraklius, dia tidak pernah berkhianat. Maka dari pertanyaan-pertanyaan analisis ini, pertanyaan-pertanyaan kritis ini, kemudian Heraklius mengatakan, jika apa yang engkau katakan itu adalah sebuah kebenaran, maka dia adalah benar-benar seorang nabi, dan kelak dia akan mampu menguasai wilayah yang saya pijak saat ini. Yang saya pijak saat ini. Pada waktu itu Heraklius ini sedang melakukan perjalanan ke Syam atau Syria kalau sekarang. Nah, para jamaah rahimakumullah, Heraklius ini kemudian mengatakan, sebenarnya aku telah mengetahui bahwa akan muncul nabi terakhir, tetapi aku tidak menyangka dia berasal dari bangsa kalian. Kalaulah bukan karena kerajaanku, sekali lagi kata Heraklius, kalaulah bukan karena kerajaanku, maka aku akan datangi dia dan akan aku basuh kakinya. Kata siapa, Pak? Heraklius. Jadi Heraklius di akhir dialognya mengatakan, kalaulah bukan karena kerajaanku, maka aku akan datangi dia dan akan aku basuh kakinya. Inilah yang dikatakan oleh Raja Heraklius. Lalu dari mana pengetahuan-pengetahuan itu? Maka dengan kecerdasannya itulah, dengan keluasan ilmunya itulah yang bersumber dari kitab yang dia pegang, yaitu Taurat dan Injil. Maka Heraklius mampu mengetahui bahwa dari ciri-ciri tersebut kemudian dia memastikan bahwa itu adalah seorang nabi. Jadi Heraklius ini orangnya cerdas, wawasannya luas, namun disayangkan sekali bahwa hidayah yang sudah di depan mata itu tidak diambil, ditolak. Jadi hidayah yang sudah sampai di depan mata itu ditolak oleh Heraklius. Sebab apa? Karena kerajaannya. Sebab sebelumnya ada seorang pastor, ada seorang pemimpin gereja yang masuk Islam karena surat Nabi ini, kemudian dibunuh oleh jamaahnya, dibunuh oleh pengikutnya. Maka Heraklius ini khawatir, kalau saya nanti masuk Islam, ya nanti pasti bawahan-bawahan saya itu akan protes. Apalagi pendeta-pendetanya pasti akan protes dan akan menggulingkan saya. Maka setelah dialog dengan Abu Sufyan kemudian Heraklius mengadakan pertemuan dengan para pendeta. Sebenarnya sudah ada kerentek ini, tetapi kemudian pendeta itu mengancam, kalau sampai Tuan Raja ikut kepada Nabi baru itu, maka kami tidak akan mendukungmu. Akhirnya kemudian dia mengatakan begitu, kalaulah bukan karena kerajaanku, pasti aku akan menemuinya dan akan aku basuh kakinya. Kemudian Heraklius memanggil utusan, yaitu Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, kemudian memberikan surat balasan dan bagaimana tanggapan daripada Nabi atas perlakuan atau atas tanggapan Heraklius ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.